Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, selamat datang seluruh pemirsa setia Spasi Dakwah dimanapun Anda berada. Ruangnya para sobat penyuluh yang tentunya penuh inspirasi dan inovasi, siap berbagi cerita, karya, dan warna dakwah yang menyejukkan hati. Alhamdulillah, hadir di tengah-tengah kita bersama pagi hari ini ada narasumber idola kita bersama yang tentunya tidak asing lagi untuk pemirsa semuanya. Ada Bapak Kiai Ali Mahfudz Siddiq SPD. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana kabarnya, Yai? Alhamdulillah baik. Oke. Pagi hari ini kita akan membahas yang tentunya di tengah-tengah kita bersama sebentar lagi akan masuk Hari Raya Idul Adha. Ngerti ya, Yai? Betul. Nah, kalau kita bicarakan tentang Hari Raya Idul Adha, pasti tidak lepas dengan dari yang namanya berkurban, ngoten nggih. Nah, lalu bagaimana sih sejarah terjadinya berkurban tersebut? Monggo, Yai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang peristiwa korban ini tidak lepas dari sejarah atau peristiwa pada zaman dahulu, yaitu zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi bermula dari situ, maka umat Nabi Muhammad disyariatkan untuk melakukan korban. Lebih lengkapnya begini ya, ini saya bacakan. Saya mau membacakan kitabnya, nanti kalau nggak baca kitab dikira pidato. Begini ya, Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang sangat dermawan. Beliau juga kaya raya. Bahkan disebutkan qila sababu dzabhi Ibrahim Ismail alaihi wassalam annahu qarraba al-fasatin wa salasami'ati baqaratin wa mi'ata badanatin fi sabilillah. Nabi Ibrahim itu saking dermawannya, Nabi Ibrahim itu sering berkorban itu 1000 kambing, kemudian 300 sapi, 100 unta untuk jalan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Fata'ajjaba an-nas wal malaikatu min dzalik. Sehingga manusia itu sangat kagum dengan kedermawanan Nabi Ibrahim, bahkan malaikat di langit juga sangat kagum. Lah, karena dikagumi oleh para malaikat, dikagumi oleh manusia, kemudian Nabi Ibrahim itu sampai keluar sebuah ucapan, faqala Ibrahim alaihissalam, kullu ma tuqurraba bihi laisa bisyai'in indi. Yang saya keluarkan dari ratusan kambing, ratusan unta, itu belum apa-apa bagi saya. Wallahi, ini sumpahnya Nabi Ibrahim, wallahi law kana li ibnun la'adbahanna fi sabilillahi wa ataqarrabu bihi ilallah ta'ala. Nabi Ibrahim itu sumpah, demi Allah, seandainya saya itu punya anak laki-laki, pasti akan saya sembelih untuk beribadah kepada Allah. Lah, ucapan seorang nabi itu sangat didengar oleh Allah. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim itu lupa kalau dia pernah berkata seperti itu. Kemudian suatu hari Nabi Ibrahim itu pergi ke Baitul Maqdis. Di sana itu beliau berdoa, sa'ala rabbahu fa'al walad, minta supaya diberi anak laki-laki. Wa ajaballahu du'ahu wa basyara bil walad. Kemudian oleh Allah diijabahi, kemudian Nabi Ibrahim punya anak laki-laki yang ganteng, tegap, pinter, soleh, itu yang namanya Nabi Ismail. Nah, kalau kita sudah menjadi kebanggaan kita, iya. Menjadi kesayangan kita. Bayangkan anak laki-laki pertama, ganteng, pinter, tegap, kemudian solih. Tapi Nabi Ibrahim lupa kalau dulu itu pernah apa itu janji sampai dengan kata-kata wallahi. Kemudian disebutkan falamma balagha ma'u sa'ya ay lamma saluha ayyam siya wa huwa ibnu sab'i sinina qila lahu fi naumihi au fi binadrik. Kemudian ketika Nabi Ismail itu usia sekitar 7 tahun. 7 tahun itu kan masih lucu-lucunya. Lucu-lucunya, gemes-gemesnya. Kemudian
dikatakan ufi bin nadrik, Ibrahim, kamu harus menepati apa yang kamu nadarkan. Dulu kamu pernah nadar. Lah, Nabi Ibrahim ya kemudian Baru teringat. Belum, waktu itu belum teringat. Belum Apa teringat. itu kasusnya belum teringat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lama kanat lailatul tarwiyati wa nama ra'a fil manami, janjimu, tepatilah nadarmu. Falama asbaha ya tarawa, ketika pagi kemudian Nabi Ibrahim itu merenung, bingung, iki janji apa iki sing dimaksud ngoten. Ay yatafakkaru ahwa minallah am minas syaitan. Mimpi tadi malam itu mimpi dari Allah atau mimpi dari setan. Karena perintahnya itu diperintah untuk menyembelih anaknya. Kan tidak mungkin kalau Allah itu menyuruh yang zalim, kan tidak mungkin. Pikirannya Nabi Ibrahim ini dari setan. Ya, kalau setan ya pantesan suruh beleh, tapi kalau dari Allah masa suruh beleh. Kemudian masih merenung, sebetulnya dari Allah atau dari setan. Falida sumia, malam itu, hari itu, sumia yaumat tarwiyah, dinamakan hari tarwiyah. Jadi Nabi Ibrahim itu pada malam tarwiyah, beliau merenung karena mimpi itu tadi, maka malam itu dinamakan malam tarwiyah, artinya merenung. Kemudian terus mimpi lagi, besoknya mimpi lagi. Akhirnya Nabi Ibrahim baru sadar, baru mengerti ini benar-benar dari Allah. Lah mengerti itu kan Arafah. Maka besoknya dinamakan Arafah. Kemudian besoknya mimpi lagi. Setelah mimpi lagi, Nabi Ibrahim wis yakin ini dari Allah, ini harus saya laksanakan. Saya harus menyembelih anak saya. Ya, maka nama hari itu namanya Yaumun Nahri. Nahr itu namanya penyembelihan. Jadi sudah niat untuk menyembelih karena itu yakin perintahnya dari Allah. Karena sudah beberapa kali dengan mimpi yang sama. Maka Nabi Ibrahim itu dikenal dengan Khalilullah karena beliau itu apapun perintahnya Allah, kalau itu memang benar-benar dari Allah, beliau siap untuk melaksanakan walaupun disuruh menyembelih putranya. Coba kalau kita iman nih gue apanya putranya ganteng, solid, pinter, luar biasa. Wani buatan saya. Tapi Nabi Ibrahim tidak seperti itu karena beliau adalah Khalilullah, beliau juga nabinya Allah, tidak mungkin nabi itu melanggar perintahnya Allah. Nah, kemudian apa itu? Nabi Ibrahim itu memanggil putranya yang namanya Ismail. Wahai Ismail, kamu kesini, nanti ikut bapak. Terus kemudian anaknya itu, iya pak, oke, nggih monggo. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil istrinya yang bernama Hajar, untuk mendandani Nabi Ismail. Dandani ganteng, pakai minyak wangi, pakai baju yang bagus. Kemudian Nabi Ibrahim membawa putranya yang nama Ismail itu di gurun namanya Mina. Di situ Nabi Ismail itu belum tahu kalau mau disembelih, tapi mengerti kalau bapaknya membawa tambang sama membawa pisau. Ya ngerti, tapi nggak ngerti mau disembelih. Akhirnya pada waktu di perjalanan Nabi Ibrahim itu menyampaikan apa yang terjadi di mimpi itu. Kemudian Ismail mengatakan enggak apa-apa, laksanakan ayah, kalau itu memang dari Allah. Maka di situ itu kalau orang tuanya soleh, insya Allah anaknya juga soleh gitu. Kalau orang tuanya nggak soleh ya sulit anaknya itu untuk menjadi orang yang soleh. Nah kemudian terus berjalan di gurun Mina itu, setan itu memang ya tugasnya setan kan menggoda ya. Dia tidak terjadi. Setan itu goda Nabi Ismail ya. Goda Nabi Ismail. Ismail, kamu ngerti nggak? Bapakmu bawa pisau sama tambang itu mau apa? Kemudian Nabi Ismail itu diam. Kemudian setan itu bilang sendiri, kamu mau disembelih. Itu pedangnya sangat tajam itu. Kamu mau disembelih. Kamu kok mau? Terus Nabi Ismail itu bertanya kepada iblis, mengapa ayah saya menyembelih saya? Kemudian penjawab itu perintahnya Allah. Ya oke, kalau perintahnya Allah ya nggak masalah. Akhirnya iblis, istilahnya ya kalau orang kecelek lah, kecelek. Kemudian sama Ibrahim itu dilempari batu. Kalau Ismail dilempari batu, maka orang haji itu melempar
jumroh di Mina. Itu awalnya karena mengikuti sunnahnya Nabi Ismail. Nah, sampai di suatu tempat Ibrahim itu juga diganggu oleh iblis. Ya Ibrahim, anak kamu itu ganteng, gagah, pinter, solih, kok kamu mau menyembelih gak iman-iman gitu. Ibrahim, ini adalah perintah Allah. Apapun kalau sudah perintah Allah pasti saya laksanakan. Akhirnya iblis pergi. Kemudian belum selesai sampai di situ, menggoda ibunya, istrinya Nabi Ibrahim. Bu, kamu tahu nggak, anakmu tadi kamu dandani, kemudian diajak suami kamu Ibrahim di gurun Mina itu mau diapakan? Saya nggak tahu. Itu mau disembelih. Oh nggak mungkin suami saya mau menyembelih anaknya. Itu perintah Allah. Nggak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak benar. Pasti tidak akan terjadi penyembelihan anak saya. Nah, dari ucapan itu nanti efeknya apa? Oleh Allah Nabi Ismail disembelih tidak istilahnya tidak terpotong, luka sedikit pun tidak. Kemudian oleh Allah lewat malaikat Jibril diganti dengan kapsun atau kambing gibas. Jadi kambing gibas itu kambing yang memang didatangkan Allah dari surga yang dulu pernah dibuat korban oleh Habil, kemudian waktu itu dibuat korban sebagai penggantinya Ismail. Nah, cerita yang paling heroik pada waktu menyembelih itu di kitab apa itu namanya? Bati Uzhur ya. Ini ada keterangan begini. Ketika Nabi Ismail itu mau disembelih kan diikat tangannya di belakang ini. Kemudian disikap matanya ya. Nabi Ismail itu bilang begini, ayah, saya nggak usah diikat, mata saya nggak usah ditutup. Nanti dikira saya itu melaksanakan perintahnya Allah itu karena terpaksa. Kemudian dilepas. Itulah hebatnya. Anak yang soleh itu ya. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim pedangnya kan sangat tajam. Goyang-goyang di leher. Itu sedikit pun tidak melukai. Sampai Ismail itu bilang begini, ayah, kok tidak panjenengan sembelih saya? Apa kamu kasihan kepada saya atau kamu ragu dengan perintah Allah? Kemudian Ibrahim menjawab, bukan, ini memang pedangnya nggak bisa untuk memotong leher kamu. Kemudian Nabi Ibrahim itu marah. Pedang itu dihantamkan kepada batu yang besar, digier. Batu itu langsung pecah. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang begini, wahai pedang, mengapa kamu memotong leher anak saya nggak mampu, tapi menghancurkan batu kok mampu? Kemudian pedang itu bisa bicara. Bicara begini, saya memang diperintah Allah untuk menghancurkan batu, tapi tidak diperintahkan Allah untuk memotong leher Ismail. Saya lebih taat kepada Allah daripada taat kepada kamu. Kemudian ketika dalam kondisi istilahnya tercengang lah, malaikat Jibril turun membawa kambing gibas, kemudian disembelih oleh Ismail itu. Disembelih oleh Ibrahim, Ismail selamat. Ya cuma seandainya pada waktu itu Ismail itu benar-benar disembelih, kira-kira syariatnya umatnya Nabi Muhammad itu bagaimana menyembelih anaknya? Ngapunten nih, dari penjelasannya panjenengan tadi bahwa Nabi Ismail itu diganti dengan kambing gibas ngoten nggih. Nah, tapi dari persepsi orang-orang Jawa, apalagi yang juga di Blitar mungkin banyak orang versi ngeten. Kalau mau berkorban itu yang lebih bagus itu kambingnya kambing Jawa. Padahal di rumah sudah punya open, sudah ngopeni kambing gibas, tapi malah dijual, terus nanti diijoli, nanti tukar dengan kambing Jawa. Nah, itu bagaimana? Apakah memang juga yang lebih utama kambing Jawa, atau bagaimana, ada syarat-syarat tertentukah tentang kambing yang harus untuk berkorban? Dan juga karena itu adalah kejadiannya yang disembelih Nabi Ismail, kadang juga orang belum dapat bahwa ketika kita berkorban itu kan juga harus kambingnya laki-laki. Nah, kalau kambingnya perempuan itu bagaimana? Oh ya, begini. Memang orang Jawa itu punya pikiran korban itu yang bagus dengan kambing Jawa. Tapi kalau di referensi kitab-kitab kuning itu menjelaskan bahwa yang paling bagus itu adalah kambing gibas dibanding kambing Jawa. Ya, itu. Jadi yang urutannya unta, sapi, kambing gibas, kemudian kambing Jawa.
Ya orang Jawa ya memang mungkin karena dia orang Jawa korban juga pakai wedhus. Udah Jawa. Jadi dia punya kambing kipas itu dijol nih. Ya. Jadi kambing Jawa. Sebenarnya nggak usah itu nggak usah. Mboten, Ya, mboten nggak usah. Malah itu yang afdol. Ya. Mboten, nggih. Tapi ya masyarakat kita seperti itu. Nggih, tapi ya tetap semuanya benar, semuanya nggak Ya, apa-apa semuanya kan sah. gitu. Berarti kan kalau seperti itu, kalau orang-orang bagi pemirsa yang sudah punya kambing kibas ngoten niku menawi badhe ngersak nih kalau ingin berkorban menggunakan kambing kibas itu malah sebenarnya malah lebih afdal Malah ngoten afdal itu nggih. ya, betul betul. Nah, lalu dengan kaitannya yang korban itu, karena mungkin ini adalah kejadiannya dari Nabi Ismail, mungkin karena persepsinya adalah seorang laki-laki, jadi kambing yang harus digunakan adalah laki-laki. Apakah itu harus laki-laki? Apakah mungkin kambing perempuan niku nggih? Perempuan bisa. Oh bisa. Kambing banji juga bisa. Kambing banji itu kambing yang majer itu. Seperti laki-laki gagah, tapi dia perempuan nggak bisa mana. Ya, itulah Tapi kambing. juga apakah harus dilihat bahwa itu dalam kondisi kan kalau perempuan itu biasanya kondisinya hamil, mateng kan ngoten. Ya, kalau hamil ya jangan dibuat korban. Oh, berarti memang harus dipastikan dulu perempuan boleh, tapi boleh. memang dalam kondisi tidak hamil Tidak ngoten hamil, iki. ya. Oh, ngoten. Itu dalam kitab Majmu itu ada keterangan yasihu at-tadkhiyatu bidzakari wa bil unsa. Sah berkorban dengan memakai kambing laki-laki wa bil unsa dan dengan kambing perempuan. Jelas di situ. Cuma yang afdol itu memang kambing laki-laki karena ulama mengatakan kambing laki-laki itu dagingnya itu lebih enak daripada kambing perempuan gitu ya. Tapi ya syaratnya sama. Kalau kambing Jawa harus usia 2 tahun, kalau kambing kibas usia 1 tahun. Satu Oh, malah lebih muda ngoten nggih. ya, karena kambing kibas itu meskipun 1 tahun itu dagingnya sudah keset lah, sudah enak gitu ya. Nah, dan juga selain itu, ngapunten, untuk berkorban kan kadang orang itu juga dapat gitu. Sapi itu kan lebih mahal, lebih Iya. besar kan ngoten. Iya. Nah, itu lebih utama mana? Berkorban dengan menggunakan sapi yang digunakan untuk 7 orang atau berkorban mandiri dengan menggunakan kambing. Ini gue berikan. Begini, memang ulama itu dalam memandang yang afdol yang mana, itu sebagian ulama itu memandang siarnya. Kalau memandang siarnya, menyembelih unta, menyembelih sapi itu lebih utama daripada menyembelih kambing. Tapi dari kaul-kaul yang ada, itu yang paling asoh, lebih baik orang 7 itu korban kambing-kambing 7 daripada orang 7 tadi urunan kemudian beli satu sapi. Karena apa? Kalau orang 7 ini korban kambing semuanya, berarti nanti ada 7 leher yang akan dipotong dan 7 darah yang akan mengalir. Dan itu lebih bagus. Kalau orang 7 urunan kemudian sapi 1 kan, yang disembelih cuma satu gitu ya. Jadi kalau min haitsu syiar itu ada mengatakan lebih utama menyembelih sapi atau unta. Tapi kalau min haitsu iraqatid dam, dipandang dari mengalirkan darah, itu yang lebih utama satu orang satu kambing. Berarti kalau 7 itu ada 7 kambing. Iya, betul begitu ya. Terus selanjutnya kaitannya dengan syarat itu tadi, apakah ada warna hewan yang paling utama untuk berkorban? Kan juga kambing itu macam-macam tadi, meskipun gibas ini kan macam-macam, kambing Jawa pun juga macam-macam. Nah, apa ada warna hewan yang paling utama untuk berkorban? Ya, memang pada prinsipnya warna apapun sah untuk korban jika memang sudah memenuhi syarat usia dan tidak ada cacat yang sangat. Tapi cuma untuk keabdulan warna itu yang pertama itu bayda, warna putih. Jadi korban sapi, korban kambing usahakan yang warnanya itu putih bersih ya. Kalau nggak punya yang putih bersih, jadi di sini sebutkan wal gobro itu putih tapi nggak terlalu putih ya, nggak kelawu lah, nggak kelawu. Itu afdal tapi setelahnya bayda ya. Kemudian suma balqa itu sebagian bulunya putih, sebagian hitam. Wow, Ya. Yang penting masih ada putihnya gitu ya. Putihnya. Kemudian yang ketiga itu ada yang mengatakan sauda. Yang keutamaan ketiga yaitu warna hitam. Kemudian yang keempat hamra. Kemudian merah. Tapi menurut ulama ini kebalik, malah yang lebih utama itu hamra dulu, kemudian sauda. Jadi kalau cari kambing ya tolong cari yang warna putih. Biar nanti keabdulannya itu ranking 1. Tapi orang Jawa itu terkadang lebih seneng
apa itu istilahnya korban dengan warna itu warna agak coklat-coklat kambing itu gitu. Nggih. Kan kalau Jawa itu yang berbisa kan yang coklat-coklat itu lebih bagus. Nah, Katanya kan bagus ngoten. ya. Itu rengking-rengking 3 itu. Malah ranking 3 Ranking gitu. 3. Seharusnya malah yang putih bersih gitu Putih itu bersih nggih. atau agak kelabu, Agak lalu kan. kemudian merah, kemudian hitam. Oh, Itu yang gitu. anu. Alhamdulillah luar biasa obrolan kita pada spasi dakwah pada hari ini. Jadi inti dari apa yang disampaikan niki napa iki? Monggo. Intinya dari peristiwa yang saya sampaikan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bahwa kita pertama perintah Allah itu harus kita utamakan dibanding yang lain-lainnya. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan A, ya kita jangan menawar-nawar, karena itu perintah Allah harus yang kita utamakan, sebagaimana Nabi Ibrahim mengutamakan mengikuti perintahnya Allah walaupun untuk menyembelih putranya. Kemudian yang kedua, kesolehan orang tua itu insya Allah akan menular kepada putranya. Itu yang penting itu ya. Kemudian yang korban ya marilah kita berkorban semampu kita. Kalau kita mampu kambing yang mahal ya mahal, kalau mampu yang laki-laki ya kambing laki-laki, nggak mampu juga kambing perempuan. Yang penting usahakan kambing yang besar. Yang besar, jangan kecil, nanti kalau dinaikin nanti apalagi yang naiki kalau besar nanti kambingnya kecil. Nah, kemudian saya itu sering ditanya begini, Pak, andai kan ada orang itu nggak pernah sholat tapi dia berkorban, itu nanti juga bisa naik kambing ya ketika lewat sirat. Nah ini perlu saya jelaskan kepada, ini banyak penceramah yang terkadang salah. Mereka mengatakan bahwa itu tampar tali yang dipentang di atas neraka jahanam itu namanya siratal mustaqim. Itu bukan. Banyak penceramah yang mengatakan nanti kita akan lewat siratal mustaqim. Bukan, itu sirat, cuma sirat aja. Nah sirat itu jisrun mangsubun ala natni jahannama awaluhu fil mauqif wa akhiruhu fil jannah. Wa wa'adakum minas sa'rah wa ahadu min Musa. Yaitu tali yang dipentang di pinggir oro-oro mahsyar, kemudian yang ujung sana di surga. Kemudian di bawahnya ini adalah neraka jahanam. Jadi kalau berjalan tidak lulus ya jatuh pasti di neraka jahanam. Neraka jahanam itu warnanya gelap. Karena apa? Api itu kalau masih panasnya masih sedengan itu warnanya kuning. Kalau nanti sudah agak panas, panasnya juga sudah menengah ke atas, itu warnanya putih. Tapi kalau sudah puncaknya panas, api itu warnanya hitam. Nah, apa itu? Wat atau sirat tadi, bayangkan ya, lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada silet. Itu nanti semua orang akan lewat situ. Yang lulus ya sampai surga, yang nggak lulus jatuh ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan wat atau jembatan itu bentuknya nggak gini, nggak lurus gini. Kalau ini masih enak lah, lumayan. Ini gini. Ini. Ya gini. Jadi zigzag gitu. Nah itu lulus sini sulit, jatuh. Nah, ini orang sulit kalau nggak mendapat pertolongan Allah, nggak mendapat syafaatnya Nabi, ini sulit. Nah itu kambing itu nanti untuk numpak di situ. Nah kalau orang nggak pernah sholat, apa kalau dia korban, apa dia tetap naik kambingnya? Ya tetap naik, karena itu sudah dawuh Kanjeng Nabi, adzimu dhuhayakum fa innaha 'ala sirati matoyakum. Kalau korban yang besar, nanti korban kamu akan menjadi tunggangan kamu lewat sirat. Ya tetap naik. Cuma mungkin kambingnya lari, dia lepas. Nah itu kan. Nah, lepas mulus atau tidak sampai menuju akhir ya, kalau kambingnya tetap lari, dia tetap di atasnya. Tapi mungkin di tengah perjalanan dia jatuh karena nggak sholat berjalan. Karena tidak pernah sholat. Tapi bagaimanapun orang yang tidak pernah sholat itu korban tetap sah. Jadi korban itu sebagai untuk wasilah kita bisa selamat lewat atasnya sirat, bukan siratal mustaqim ya, sirat itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa Spasi semuanya, tak terasa kita telah sampai di penghujung perbincangan tentang kurban. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini tidak hanya menambah ilmu untuk kita semuanya, tetapi kita juga bisa melaksanakan kurban ngoten nggih. Semoga nanti semuanya kita bisa melaksanakan kurban, dan juga tentang hari ini kita bisa belajar menambah keikhlasan hati untuk berbagi dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi tentang menyembelih ego, menguatkan kepedulian dan menghadirkan kebahagiaan bagi sesama.
Semoga kita semuanya selalu mendapatkan pertolongan dari Allah dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada narasumber kita Yai Mahfud. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya. Semoga barokah dan manfaat untuk kita semuanya Yai. Ya, dan semoga spasi dakwah ini bisa menambah kebermanfaatan untuk semuanya serta kepada seluruh pendengar yang sudah setia menyimak sampai akhir. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mempertemukan kita dengan Idul Adha yang penuh keberkahan. Alhamdulillah, perjumpaan hari ini di spasi dakwah telah sampai di penghujung cerita. Semoga setiap kata yang terucap menjadi pelita, setiap pesan menjadi peneguh jiwa, dan setiap kisah menjadi bekal dalam perjalanan dakwah kita. Amin, amin. Terima kasih sangat Yi. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan dengan materi yang berbeda, dengan ilmu tentunya yang semakin banyak, dan semoga semakin berkah untuk kita semuanya. Amin, amin, ya. Sampai bertemu kembali di ruang yang sama, ruang berbagi makna. Terima kasih kepada Koperasi Al-Ukhwah atas kerjasamanya. Dari kami ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.